Itu adalah kegunaan yang lain dari Hooligan Tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brand Biru Batavia. Pada hari ini kami akan menjelaskan atau membahas tentang alat forcible entry atau pendobrak paksa. Sebelum masuk ke alatnya, kita akan menjelaskan apa itu forcible entry. Forcible entry atau masuk secara paksa adalah metode atau cara untuk mendobrak atau masuk secara paksa menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat dalam rangka untuk pemadaman atau penyelamatan baik di dalam gedung maupun di kendaraan. Sebelum Anda lanjut ke video, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukung channel ini agar selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Di depan kita sudah saya bawa alatnya. Ini namanya adalah Hooligan Tool atau Halligan Tool atau Hooligan Bar. Hooligan Tool ini dikembangkan oleh seorang anggota pemadam kebakaran dari New York, Amerika Serikat bernama Hugh Hooligan. Dinamakan berdasarkan nama beliau tahun 1948. Hooligan Tool ini dikembangkan dari alat yang sudah ada sebelumnya, yaitu Kelly Tool atau Kelly Bar. Bisa kita lihat kalau Hooligan Tool ini ada 3 alat yang dijadikan satu, sedangkan alat sebelumnya yang bernama Kelly Bar itu adalah hanya ada 2 alat, yang bagian sini dan bagian sini, lalu dikembangkan menjadi Hooligan Tool. Apa ini Hooligan Tool? Ini adalah sebuah alat untuk forcible entry atau pendobrak paksa yang mempunyai 3 kegunaan, 3 alat yang dijadikan satu. Nah, ini menjadi alat favorit pemadam dunia untuk masalah forcible entry karena desainnya yang ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Hooligan Tool ini terbuat dari bahan baja yang kebetulan yang saya bawa ini bermerek Paratek. Bermerek Paratek, teman-teman. Ini berbahan baja dilapisi dengan lapisan yang tidak menghantarkan listrik. Ini. Jadi kita aman gunakan saat mungkin masih ada listrik yang mengalir. Lalu ada grip, anti slip hand grip atau pegangan tangan yang anti licin. Jadi kita akan kokoh saat memegangnya. Lalu ada apa lagi? Ada yang namanya pick pike atau tombak ya teman-teman. Terus ada duckbill. Ini duckbill. Kemudian ada standar claw. Nah, untuk standar claw ini ada beberapa tipe Hooligan yang tidak hanya standar claw aja. Ini bisa diganti dengan alat jenis lain seperti metal cutting claw atau standar claw yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi yang ini bisa bermacam-macam, yang bagian bawah ini. Untuk kegunaannya, bagian pike ini, bagian tombak ini adalah untuk memecahkan kaca mobil, membuat lubang di bodi mobil, menghancurkan gembok, menghancurkan lubang anak kunci. Dan kemudian untuk yang duckbill ini digunakan untuk membuat celah, memperlebar celah baik di pintu mobil maupun pintu rumah atau pintu bangunan. Seperti ini. Gunaannya hampir sama seperti wedges ya. Hampir sama seperti wedges, yaitu membuat celah. Biasanya digunakan untuk membuat celah bukaan pertama karena bentuknya yang tipis ini.
mungkin kesulitan untuk langsung memasukkan wedges atau standar claw, kita gunakan dulu yang duckbill ini. Kemudian selanjutnya ada standar claw. Standar claw ini digunakan untuk, pertama yang bagian sini ini digunakan untuk mencabut paku. Kemudian bagian tengah sini kalau di luar negeri bisa digunakan untuk menutup keran gas instalasi atau gas rumah yang menggunakan pipa. Kemudian bisa membantu apabila wedges atau duckbill ini sudah tidak bisa membuat celah lebih lebar, bisa digunakan standar claw ini. Di saat menggunakan hooligan tool, kita disarankan untuk memakai alat pemukul. Jadi hooligan tool ini tidak memiliki sumber daya. Sumber dayanya murni menggunakan tenaga manusia atau tenaga operatornya, dan sangat fleksibel, mudah dibawa, bahkan digunakan untuk satu orang. Disarankan menggunakan alat pemukul tambahan. Alat pemukul tambahan ini bisa berupa kapak flat atau kapak flathead X, atau hammer, atau palu godam. Nah, untuk bagian yang bisa dipukul ini ada 3 bagian. Bagian yang bisa dipukul menggunakan alat pemukul di hooligan tool ada 3 bagian. Selain daripada itu tidak disarankan untuk dipukul. Pertama ada bagian sini. Bagian sini apabila dipukul, yang bekerja adalah standar claw-nya. Bagian sini. Kemudian di bagian sini, ini adalah untuk mendorong duckbill. Apabila sini dipukul, maka yang bermain adalah duckbill-nya. Kemudian yang terakhir ada di bagian sini, di belakang pike. Belakang pike, ini apabila dipukul, ini adalah yang digunakan adalah pike-nya. Jadi disarankan untuk melihat anatomi dari hooligan tool sebelum menggunakan alat untuk memukulnya. Nah, untuk yang Paratech ini berpasangan, ada pasangannya. Apakah itu pasangannya? Akan saya ambilkan. Ini dia pasangan dari hooligan tool Paratech. Ini adalah flathead X atau kampak kepala rata. Kenapa disebut kepala rata? Karena kebanyakan kapak pemadam itu di bagian belakang sini itu lancip. Karena digunakan untuk memecahkan kaca, untuk memecahkan pintu, untuk menobrak pintu, menghancurkan pintu, dan lain-lain. Nah, untuk yang satu ini disebut flathead X atau kapak kepala rata. Digunakan untuk memukul bagian belakang ini. Memukul apa? Ini tadi bagian yang bisa dipukul. 1, 2, 3. Ini juga bermerek sama, Paratech, dipasangkan dengan hooligan tool. Untuk bagian depannya, ini juga bisa digunakan seperti kapak-kapak pemadam yang lain, digunakan untuk menghancurkan penghalang yang ada di depan kita dalam rangka pemadaman atau penyelamatan. Nah, untuk alat ini bisa digabung menjadi satu kesatuan. Seperti ini caranya, teman-teman. Seperti ini. Apabila kita satukan, di sini ada tempat untuk meletakkan standar claw. Kita masukkan saja. Nah, seperti ini. Sudah menjadi satu kesatuan. Bila satu kesatuan ini dipakai, ini dinamakan the iron. Satu kesatuan ini dinamakan the iron. The iron adalah gabungan dari hooligan tool dan flathead axe atau kapak kepala rata. Setelah seperti ini bisa dipanggul, sangat mudah. Lebih ringan
lebih mudah untuk membawanya. Ya, selain kegunaan yang tadi telah disebutkan, Hooligan Tool ini juga bisa digunakan untuk membantu kita apabila kita kesulitan untuk memanjat atau naik ke objek yang lebih tinggi. Tentunya dengan diikat terlebih dahulu. Akan saya contohkan seperti ini. Ini ada tembok. Kita mau naik, kita tidak bisa menjangkaunya tangan kita karena peralatan yang berat. Kita bisa gunakan Hooligan Tool ini. Contohnya seperti ini. Kita taruh seperti ini. Tentunya dengan diikat terlebih dahulu. Apabila kita sudah naik, alat ini bisa langsung kita tarik. Akan saya contohkan seperti ini. Kemudian kita naik ke atas. Itu adalah kegunaan yang lain dari Hooligan Tool. Sekian video pembahasan tentang Hooligan Tool dan kapak kepala rata atau flathead X. Jangan lupa subscribe channel Brand Bir Batavia, like, share video ini apabila Anda menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dengan cara klik tombol bulat di atas.